Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena kasih karunia dan anugerahnya. Kita bertemu di Bible Study Sema Adonai bersama dengan KTB, Kelompok Tumbuh Bersama, Jerman pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran dari buku Sejarah Penebusan seri yang ketiga yang berjudul Pelita Perjanjian yang Tak Terpadamkan, karya Pendeta Abraham Park, Dokter Ministry. Tema hari ini adalah sejarah zaman hakim-hakim bagian yang keempat yang akan disampaikan oleh Ibu Alida Nur, Dokter Ministry. Baik, kita akan membuka Bible studi ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Yanti Krans. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Ibu Dewi. Mari saudara-saudara sekalian, kita satukan hati kita untuk mengangkat doa pembukaan agar kasih Tuhan melingkupi dan menemani kita di saat pembelajaran kita hari ini. Allah Bapa yang berkuasa atas langit dan bumi, yang duduk di dalam tahta kerajaan surga, yang kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami mengucap syukur ya Bapa untuk berkat kemurahan Tuhan, di mana saat ini kami diberi kesempatan untuk berkumpul dalam pembelajaran sejarah penebusan. Dan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024 Tuhan, kami bersama-sama keluarga kelompok Tumbuh Bersama di Sema Adonai melakukan pembelajaran baik secara live streaming melalui Zoom juga Tuhan, dan tentunya dapat dilihat kembali di siaran YouTube nanti Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh memberkati kami, dan kami juga mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk meneruskan pembelajaran sejarah penebusan ini. Terima kasih Bapak. Kiranya juga kami boleh memohon supaya kami boleh mendapat pengertian dan pemahaman yang benar tentang pembelajaran yang akan kami dengar nanti. Bapak, kami sungguh berterima kasih untuk berkat serta penyertaan Tuhan, juga untuk setiap pertolongan Tuhan di sepanjang minggu ini, bulan ini Tuhan, sebagaimana kami ada, itu hanya semua karena kemurahan Tuhan saja. Bapak, kami memohon berkat Tuhan juga, khususnya urapan Tuhan bagi Ibu Alida Nur, Dokter Ministry, yang dengan setia memberikan waktunya untuk memberikan pembelajaran sejarah penebusan ini kepada kami ya Bapak. Kiranya pembelajaran yang akan disampaikan nanti seturut dan sesuai kehendak Tuhan demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan kami juga memohon kiranya Bapak hadir di tengah-tengah kami untuk menyucikan hati kami serta pikiran kami, dan berikanlah kami ya Tuhan hikmat pengertian, kerendahan hati, agar pembelajaran yang kami dengar nanti Tuhan dapat kami mengerti, dan kami boleh terus diperbaharui, dan kami boleh bisa terus mengasihi Bapa, serta hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu saja yang memimpin kami, supaya kami hidup taat dan hati kami hanya tertuju kepada Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, kami memohon perlindungan Bapak di sepanjang perjalanan pembelajaran kami, agar pembelajaran kami nanti itu dapat berjalan dengan lancar, serta jaringan internet dan wifi dan seluruh peralatan yang kami pakai boleh Tuhan pelihara, sehingga pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan apapun, baik dari awal, pertengahan, hingga akhir pembelajaran kami. Terima kasih Bapak, kami naikkan doa yang jauh-jauh sekali dan sempurna ini, dan menyerahkan segala sesuatunya ke dalam kuasa dan pengasihan tangan Tuhan, hanya melalui anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Yanti Kran sudah memimpin doa pembukaan.
Baiklah, sekarang kita akan menyaksikan satu video klip dari Ibu Murni. Ya, baik. Dari video klip tadi kita bisa melihat bahwa ada 8 jilid buku yang ada di sejarah penebusan karya Pendeta Abraham Park. Melalui buku tersebut yang akan kita pelajari dari Bible Study ini, kita akan lebih mengerti secara detail dari kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita akan melanjutkan Bible Study dari tema yang lalu yang akan disampaikan oleh Ibu Alida Nur, Dokter Ministry, dan yang akan membantu membacakan firman Tuhan adalah Ibu Kuane Jermani. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya share screen dulu. Ya, jadi hari ini kita akan menyelesaikan cerita mengenai hakim-hakim. Ada 12 hakim Israel dan kita sudah bahas 8 hakim. Jadi hari ini kita akan selesaikan sampai hakim yang ke-12. Jadi hakim yang nomor 9 itu adalah namanya Hakim Ebsan, yang artinya megah atau cemerlang. Masih ingat bulan lalu kita belajar hakim apa? Kita belajar hakim Yefta, kan? Kita belajar hakim Yefta. Nah, setelah zaman Yefta, negara Israel menjadi stabil. Ya, nah dengan menjadi stabil inilah baru muncul 3 hakim kecil ini, yaitu Ebsan, Elon, dan Abdon. Ya, nah total dari 3 orang ini adalah 25 tahun masa pemerintahannya. Nah, tetapi di zaman Ebsan, Elon, dan Abdon, ya kalau kita lihat ini dia sepertinya nggak ada cerita bahwa ditindas oleh bangsa lain. Kan biasanya ditindas dulu baru bertobat, kemudian dikirim hakim, seperti itu kan. Tapi di sini tidak. Antara Ebsan, Elon, Abdon itu langsung terus. Ya, jadi sepertinya kayak ada damai, tetapi sebenarnya nanti kalau kita lihat lagi bukan damai secara sejati, karena di sisi yang lain kan Israel itu cukup besar ya. Kalau ada dibelah dengan Sungai Yordan, berarti ada di sebelah barat, ada di sebelah timur ya. Jadi yang di sebelah barat itu sebenarnya masih masih ditindas oleh bangsa Filistin. Ya. Nah, jadi di sini mereka ini Ebsan, Elon, Abdon itu dia memerintah di sebelah timur dari Sungai Yordan. Ya. Nah, tetapi kemarin kita sudah bahas suatu bulan lalu 8 hakim yang kita sudah bahas itu semuanya sepertinya bagus ya. Semuanya bagus, tapi ternyata kita lihat di Ebsan, Elon, Abdon ini justru 3 hakim yang buruk. 3 hakim yang buruk ya. Jadi dari 12 hakim ada 3 yang buruk, yaitu Ebsan, Elon, dan Abdon. Nah, kita lihat kenapa tidak baik. Kita tolong dibaca. Sesudah dia, maka Ebsan dari Bethlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 30 anak laki-laki.
30 anaknya perempuan dikawinkannya keluar kaumnya, dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel 7 tahun lamanya. Kemudian matilah Ebsan, lalu dikuburkan di Bethlehem. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa Ebsan ini memerintahnya hanya 7 tahun. Tapi dia bukanlah Ebsan yang lahirnya, Ebsan ini bukan orang dari suku Yehuda, jadi bukan lahirnya Bethlehem tempatnya Yesus ya. Tapi ini dia yang di sebelah timur, yang di Sebulon. Ya, kenapa? Karena setelah itu Elon juga adalah dari Sebulon. Ya, jadi kita lihat di sini arti nama Ebsan tadi adalah cemerlang atau megah ya. Jadi kenapa nama dia cemerlang, megah ya. Kita lihat ketika negara menjadi stabil ya, si Ebsan ini dapat menikmati kehidupan yang mewah. Mungkin kalau kita samakan dengan zamannya Raja Daud ya, di mana Raja Daud kan terus berperang ya, dan setelah selesai perang-perangnya dan kemudian damai, kemudian anak berikutnya adalah Salomo ya kan. Jadi Salomo yang menikmati kehidupan mewah karena tidak ada perang ya, seperti itu. Setelah negara stabil biasanya generasi berikutnya yang menikmati itu ya. Jadi Ebsan menikmati kehidupan yang mewah, jadi hakim yang kaya. Nah, di situ dibilang bahwa Ebsan punya 30 anak laki-laki dan 30 anak perempuan ya. Jadi setelah itu tidak ada lagi cerita apa yang dia lakukan untuk bangsanya ya. Tidak ada catatan apakah dia membantu suku lain untuk untuk berperang dengan orang Filistin, tidak ada. Ya, kita lihat bahwa malah hatinya ini condong untuk meraup keuntungan ya, karena posisinya sebagai hakim. Jadi sebagai hakim diduga ya, Ebsan ini sibuk menikahkan 60 anaknya sepanjang 7 tahun menjadi hakim. Ya, kita lihat ya, kalau menikahkan 60 anak dalam 7 tahun ya, berarti dia berpesta menikahkan anaknya setiap 1,5 bulan. Nah, kita preparation aja untuk menikahkan seorang anak, nggak mungkin minggu depan langsung menikah. Pasti perlu preparation kan, perlu berapa bulan. Jadi selama 7 tahun dia hanya sibuk pesta untuk sampai 60 anaknya menikah. Ya kan? Dan yang luar biasa di dalam Alkitab ditulis bahwa ia menikahkan semua 60 anaknya dari luar negeri kalau bahasa Inggrisnya. Artinya apa? Bukan dari sesama suku atau mungkin dengan suku lain, tidak, dengan bangsa kafir. Ya, dan pesta ini tentunya menjadi beban ekonomi yang sangat besar bagi rakyat Israel. Ya, kita lihat. Nah, kenapa? Apa alasan Ebsan menikahkan 60 anaknya? Itu tidak ditulis di dalam Alkitab. Tetapi ya diduga, Pendeta Abraham Pak menduga bahwa mungkin Ebsan ini hendak menjaga stabilitas negerinya lewat apa? Lewat politik pernikahan. Ya, seperti itu. Ya. Jadi mungkin dengan adanya politik pernikahan sehingga negaranya tidak ditindas seperti itu. Ya. Jadi Ebsan berpikir seperti demikian. Ya. Nah, tetapi dengan lewat politik pernikahan, ya, apa yang terjadi kemudian? Bangsanya menjadi tenggelam di dalam dosa. Kenapa? Ya. Karena kalau 30 anak perempuannya udah diboyong lah ke tempat bangsa lain. Tetapi anak laki-lakinya kan memperoleh apa? 30 mantu. Nah, 30 mantu ini dari bangsa lain yang membawa berhala-berhala. Ya. Jadi kita lihat di sini, maka penyembahan berhala di Israel semakin menyebar dengan cepat. Ya. Kalau kita lihat di dalam referensi di 1 Raja-Raja pasal 11, Salomo itu suka sekali sama perempuan asing. Ya. Semuanya jadi istrinya. Dan apa yang terjadi di kemudian hari? Pada kemudian hari, karena istri Salomo membawa berhala-berhala mereka, sehingga pada akhirnya hatinya Salomo mencondong juga ikut menyembah berhala istri-istrinya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ringkasan kehidupan Ebsan ini kelihatannya megah ya, sesuai dengan arti namanya yang mana selama 7 tahun dia selalu berpesta, kan berarti megah gitu ya. Tapi
Dia membiarkan rakyatnya hidup rentan dalam dosa dan memberikan beban ekonomi yang sangat besar kepada rakyatnya. Ya, seperti itu. Nah, hari ini ya, ketika kita diberi suatu posisi, ya, apakah kita itu seperti Efsan yang kadang menyalahkan posisi kita? Hanya apa? Hanya untuk mencari keuntungan sendiri. Untuk apa tujuh ujungnya? Untuk mendambakan hidup yang mewah, hidup yang megah. Ya. Nah, posisi ini bisa macam-macam. Ya. Bisa saja secara jasmani, mungkin jadi pejabat, ya seperti itu. Kita tahu banget ya, ketika seseorang menjadi pejabat, dia mau anaknya sukses kan, maka anaknya menjadi ini, menjadi itu, ya. Supaya apa? Supaya ketika dia turun pangkat, anak-anaknya ini sudah punya posisi seperti itu, ya kan? Apa? Kalau dia bukan pejabat, apakah kita mau lihat anaknya? Kita nggak akan nengok anaknya kan. Tapi karena dia anaknya ini, ya kan? Maka kita ya sudah dia menjadi ini seperti itu. Ya, atau menyalakan posisi secara rohani, misalnya menjadi pendeta yang yang memperkaya diri, seperti itu juga, mencari keuntungan sendiri, ya. Atau bukan hanya sebagai kepala, tapi bisa juga mungkin kita yang bukan hanya posisi, kan kita sebagai di dalam pekerjaan, apapun juga posisi, ya, secara jasmani maupun rohani, atau dalam Tuhan memberikan kita suatu pelayanan, itu kita menyalahgunakan, ya, mencari keuntungan seperti itu. Ya. Atau kita mau menjadi seperti Yesus, ya, yang hidupnya hanya untuk menggenapi kehendak Bapa. Jadi ini pertanyaan untuk diri kita sendiri, ya. Filipi 2 ayat 7, bagaimana Yesus mengosongkan dirinya sendiri dan bahkan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, seperti itu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua. Nah, kemudian nomor 10, hakim ke-10 adalah Elon. Elon artinya pohon ek. Tolong dibaca, Bu. Firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 12 ayat 10 sampai 12, sesudah dia, maka Elon orang Zebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Kemudian matilah Elon, orang Zebulon itu, lalu dikuburkan di Ayalon, di tanah Zebulon. Ya, kita lihat di sini, ya. Elon memerintah sebagai hakim selama 10 tahun, ya. Nama Elon ini pohon ek. Tapi kalau kita lihat dari akar katanya, ternyata banyak artinya, ya. Artinya bisa macam-macam, ya. Domba jantan, ya. Kan asalnya dari kata ail, ya, gitu. Ibraninya ail, yang artinya domba jantan, ambang pintu, tiang tembok, orang yang berkuasa, pemimpin, kepala, orang yang kuat, pohon keramat, pohon ek. Jadi ini semua gambaran dari apa? Gambaran dari kuat, kan? Kan domba jantan ada tanduk, jadi dia kuat gitu, ya. Seperti itu. Jadi dengan lihat arti namanya atau arti kata namanya, ini kita bisa lihat bahwa Elon ini menjadi hakim, dipilih menjadi hakim karena memang dia orang yang mampu, orang yang berkemampuan. Tapi sayang sekali, ketika kita baca ini di ayat 11-12, nggak ada hal yang positif, tapi nggak ada juga hal yang negatif. Cuma dia bilang cuma jadi hakim selama 10 tahun. That's it. Ya. Ya. Jadi catat di antara 12 hakim, catatan yang paling pendek justru si Elon ini. Ya. Artinya apa? Kita lihat bahwa Elon ini menjalani kehidupan yang sederhana. Nggak ada peristiwa yang luar biasa, nggak ada peristiwa yang penting yang perlu dicatat oleh Tuhan. Padahal dia orang yang mampu. Tapi dia tidak ada prestasi apapun buat negerinya ataupun bahkan masalah rohani. Ya, seperti itu. Nah, apakah kita mau menjadi seperti Elon? Ya, ketika orang menilai kehidupan kita, ya, daripada kita menjadi orang yang nggak ada gunanya, gitu, ya. Apakah tidak lebih baik kita menjadi pekerja yang baik untuk Tuhan? Ya, karena Tuhan pasti memberikan kita kemampuan masing-masing kan. Ya. Pasti Tuhan memberikan kita masing-masing talenta. 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, 10 talenta. Ya. Seperti itu. Jangan menjadi orang yang sudah diberikan talenta, tapi kemudian hanya disimpan saja.
seperti itu. Ya. Jadi kita haruslah menjadi hamba-hamba Kristus yang bisa dapat dipercayai. Ya. Ya. Jadi Elon ini juga kalau kita lihat berarti tidak bagus kan, menjadi hakim yang berkemampuan, tapi juga nothing to do, seperti itu. Tidak ada prestasi apapun. Seperti kita kalau hidup buat apa gitu. Kamu apa sih tujuan hidup? Yang nggak tahu. Pokoknya sampai tua aja begitu. Pokoknya dari lahir, sekolah, kerja, ya udah sampai tua seperti itu. Kayak jadi tujuan hidup kamu apa? Tidak ada, tidak tahu apa. Seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, di zaman Epsan, Elon, Abdon itu nggak ada kata-kata amanlah negeri itu. Ya. Beda dengan kalau penulisan yang pada Othniel, Ehud, Deborah, Gideon. Setelah selesai, ya, setelah mereka ini menang perang, kemudian ditulis amanlah negeri itu. Nah, dari sini kita lihat ya, walaupun kelihatannya damai, tapi bukan damai yang sejati. Ini damai semu. Ya, damai yang nanti sebentar akan ada serangan, ya. Kenapa? Ya, karena negerinya penuh dengan berhala, ya. Dan Elon ini di antara 3 hakim dia yang paling lama, ya. Paling lama menjadi hakim, 10 tahun, ya. Harusnya di antara Epsan, Elon, Abdon, ya. Harusnya Elon yang bisa apalagi dia berkemampuan seperti itu, ya. Harusnya yang lebih bisa dipakai oleh Tuhan kan di antara Epsan, Elon, Abdon, ya kan? Waktunya cukup 10 tahun untuk dia bisa memperbaiki negerinya, tapi dia tidak lakukan apa-apa. Nah, sebaliknya dibandingin hakim tadi, di Perjanjian Baru ada seorang yang bernama Epafroditus, ya. Di sini Rasul Paulus memuji Epafroditus. Dibilangnya apa? Filipi 2 ayat 25, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Filipi 2 ayat 30, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Jadi Epafroditus tidak ditemukan di mana-mana, hanya di sini. Catatan di dalam Filipi ini, ya, walaupun dia pendek, ya, tapi indah. Ya. Jadi kita janganlah punya ikhtisar atau ringkasan kehidupan, ya, atau kesimpulan dari kehidupan kita yang memalukan seperti Elon. Ya. Jadi ketika kita menghadap Tuhan nanti, ya, disimpulkannya apa? Apakah kita seperti Elon, ya, yang punya kemampuan tapi tidak ngapa-ngapain untuk kehendak Tuhan? Atau kita seperti Epafroditus, ya, yang menjalani kehidupan yang dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Tentunya kita mau di sini semua yang hadir di sini menjalani kehidupan yang bernilai, yang layak untuk Tuhan catat di kitab kehidupan, ya, seperti Epafroditus. Kemudian nomor 11, Abdon. Abdon ini artinya budak atau hamba. Tolong dibaca, Bu. Firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 12 ayat 13 sampai 15. Sesudah dia, maka Abdon bin Hillel, orang Piraton, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki yang mengendarai 70 ekor keledai jantan. Ia memerintah atas orang Israel 8 tahun lamanya. Kemudian matilah Abdon bin Hillel, orang Piraton itu, lalu dikuburkan di Piraton, di tanah Efraim, di pegunungan orang Amalek. Kenapa dibilang pegunungan orang Amalek? Di sini menunjukkan bahwa dulunya itu punya Amalek, tapi kemudian telah direbut dan menjadi milik Efraim. Ya, nah Abdon ini artinya budak atau hamba. Dan di sini diberi nama ayahnya yaitu Hillel. Hillel itu artinya ia telah memuji. Ya. Jadi kemungkinan ya ayahnya ini menamakan Abdon agar Abdon hidup sebagai hamba Allah yang setia. Ya. Nah, tapi ya kita lihat di sini
Abdon adalah seorang yang berkemampuan, tetapi prestasinya hanya punya banyak istri dan anak. Ingat di zaman Yefta? Di zaman Yefta, suku Efraim itu hampir hancur. Suku Efraimnya hampir lenyap. Tapi setelah 20 tahun kemudian, ya, tiba-tiba yang namanya si Abdon ini, orang Efraim, menjadi hakim. Berarti Abdon ini tentunya mempunyai kemampuan, ya, seperti Elon tadi. Nah, tapi tidak ada catatan yang membanggakan, tidak ada catatan yang bagus. Isinya cuma dibilang dia punya anak dan punya cucu, ya, punya anak dan cuma cucu. Nah, Abdon dibilang punya 40 anak laki-laki. Berarti kita belum tahu anak perempuannya berapa, ya kan? Nah, kalau sudah punya 40 anak laki-laki, belum termasuk anak perempuan, berarti dia juga punya istri lebih dari satu. Ya. Nah, kita lihat Abdon ini mirip sama siapa? Mirip sama Absan, ya. Jadi secara luar kelihatannya damai, kelihatannya nggak ada apa-apa. Tetapi sebenarnya semakin merosot secara rohani. Ya, lihat Abdon selama 8 tahun dia hanya sibuk urusin pribadinya, mengawinkan anak-anak dan juga punya cucu. Kan zaman dulu keledai itu seperti mobil Mercy, ya kan? Berarti kaya raya. Abdon ini kaya raya, ya. Dia mau make sure bukan hanya anaknya yang dapat keledai, tapi 30 cucunya juga harus kaya. Ya. Jadi nama Abdon ini meskipun namanya hamba, tapi dia tidak bekerja sebagai hamba Allah yang memerintah rakyat atau menyelamatkan negerinya yang sedang dalam kesusahan. Ia malah menjadi hamba manusia yang menginvestasikan hidupnya untuk kepentingan pribadinya. Jadi kasihan sekali ya rakyat ini, ya, kita lihat ya. Dari zaman Efsan, rakyat harus menanggung beban ekonomi karena mau mengawinkan 60 anaknya. Kemudian hakim berikutnya, ya nggak ada peristiwa apa-apa. Kemudian hakim yang berikutnya lagi, mengawinkan lagi. Ya, berarti beban ekonomi lagi. Jadi semakin berat bagi rakyat Israel. Nah, hari ini, ya, apakah kita pun seperti Abdon, ya, seperti Abdon, ya, yang hanya berpaut mencari kepentingan sendiri dan bukan kepentingan Yesus Kristus? Apakah kita ini berpaut hanya dalam hal yang sia-sia untuk memuaskan nafsu kita? Ya, Filipi 2 ayat 21, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ya, Mazmur 39 ayat 7, ia hanyalah bayangan yang berlalu, ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Ya, jadi ini tentang 3 hakim kecil yang tidak baik. Ya. Nah, sekarang kita mau tentang Simson. Ya, Simson ini panjang ceritanya. Ya. Nah, Simson, ya bagus ya namanya, artinya manusia matahari atau seperti matahari, sinar matahari. Nah, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena itulah ditindas oleh orang Filistin selama 40 tahun. Ya, jadi dalam 40 tahun ini, ya, Simson ini menjadi hakim selama 20 tahun. Ya, kemudian Simsonnya mati, berarti masih ada sisa 20 tahun. Nah, jadi selama 20 tahun ditindas lagi, tapi kemudian di endingnya, di akhirnya itu oleh Nabi Samuel. Jadi kita akan bahas sampai dengan Nabi Samuel. Bagaimana lewat Nabi Samuel, ya dia juga sebagai hakim, walaupun dia lebih terkenal dengan Nabi Samuel gitu ya, tapi tugas dia juga adalah seperti hakim yang mana menyelesaikan masalah penindasan orang Israel, orang-orang Filistin. Ya, jadi kita lihat di sini, ya. Jadi waktu itu Simson dipanggil sebagai penyelamat Israel bahkan sejak dari lahir. Ya. Nah, Simson adalah anak Manoah. Ya. Manoah dari suku Dan. Ya. Manoah sendiri artinya istirahat. Ya. Yaitu dari kota Zorah. Waktu itu malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada Manoah dan kasih tahu bahwa nanti dia akan punya seorang anak laki-laki. Ya, tolong dibaca, Bu. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 5, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur,
Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nazar sama nazir beda ya. Dulu kita belajar kan nazar zamannya si siapa? Yefta ya kan. Dia bernazar. Artinya dia berdoa tapi dengan menjanjikan sesuatu seperti itu ya. Jadi ketika doanya terkabul, maka saya akan bla bla bla. Itu nazar ya. Tapi kalau nazir beda ya. Nazir itu beda ya. Itu seperti kayak panggilan tugas seperti itu ya. Jadi kita lihat bahwa bahkan sebelum Simson lahir, Allah sudah punya rencana untuk menyelamatkan Israel. Nah, story ini mungkin semua sudah tahu ya, story-nya Simson ya, karena Simson itu terkenal sekali, story Simson, dan sering sekali dibahas, bahkan sampai di sekolah minggu juga sering dibahas, jadi saya nggak akan banyak cerita mengenai Simson gimana, secara singkat aja ya. Jadi Simson ini ya, setelah besar, dia mau pergi ke Timna ya untuk mencari istri seorang gadis Filistin. Nah, Timna ini sebenarnya aslinya tuh punya milik suku Dan. Tapi kemudian direbut oleh suku Amori, dan kemudian dari suku Amori direbut lagi oleh orang Filistin, sehingga Timna menjadi tanah orang Filistin. Ya. Nah, waktu itu orang tua Simson tentunya tidak setuju. Kok kamu menikah dengan orang Filistin? Ya kan? Tentunya emang nggak ada perempuan Israel lain gitu ya. Tapi kita lihat di sini bahwa Simson justru mau cari istri orang Filistin untuk cari gara-gara, untuk menyerang orang Israel. Orang Filistin. Tolong dibaca Bu ayatnya. Firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 14 ayat 4, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Nah, waktu itu jadi dia pergi ke Timna. Ya, harus dia on the way pergi ke Timna, di sebuah kebun anggur dia ketemu dengan seekor singa. Ya, nah waktu itu Roh Tuhan turun ke atas dia sehingga dia bisa membunuh seekor singa itu dengan tangannya. Ya, jadi kita lihat di sini kalau Roh Tuhan turun berarti Tuhan ikut campur. Ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah di Timna ketemu ngelamar, kemudian dia mesti pulang lagi dong. Ketika dia pulang, dia menemukan mayat tentu dia menemukan mayatnya singa itu kan yang dia sudah bunuh. Nah, tapi waktu itu ya di kerangkanya kepalanya singa itu ternyata sudah ada lebah ya, sudah ada lebah dan sudah ada itu rumahnya lebah. Dan ada madunya ya. Nah, waktu itu Simpson ada madu ya. Terus dia ambil madunya, terus dia makan. Ya, waktu itu dia kasih ke orang tuanya. Padahal menurut hukum ya, meskipun bukan orang Nazir, orang biasa saja, orang Israel, itu menurut undang-undang hukum Taurat itu nggak boleh nyentuh bangkai. Ya, dan masalahnya madu itu adanya di dalam bangkai singa, ya kan? Nah, kemudian diadakanlah pesta pernikahan. Waktu pesta pernikahan, kemudian si Simpson memberikan teka-teki, ya kan? Kasih teka-teki yang berhubungan tentang singa, tentang apa? Tentang madu yang ada di kepala singa ini. Nah, waktu itu orang Filistin nggak bisa memecahkan teka-teki, maka orang Filistin itu mengancam istri Simpson. Ya. Nah, tentunya setelah itu istri Simpson ngerengek-rengek ya, dan akhirnya Simpson kasih tahu jawabannya. Nah, karena Simpson kasih tahu jawabannya, maka orang Filistin bisa menebak teka-teki dengan mudah, ya kan? Nah, yang waktu itu kemudian Simpson ceritanya singkat cerita ya, Simpson kan karena dia kalah taruhan, maka dia harus memberikan pakaian kepada 30 orang Filistin itu, ya. Maka kemudian dia pergi dan dia bunuh 30 orang Filistin yang lain, terus diambil pakaiannya, terus dikasih. Ya, seperti itu. Nah, di sini apa yang dapat kita peroleh dari teka-teki Simpson? Yang pertama, Simpson kalah karena dia tidak bisa menjaga rahasia. Ya, dibilang kemudian
pada hari ke-7 diberitahukannya kepadanya karena ia merengek-rengek kepadanya. Jadi perempuan itu karena merengek-rengek terus kepada Simson sehingga akhirnya Simson kasih tahu jawabannya. Kedua, Simson sendiri sebenarnya sudah banyak melanggar hukum sebagai orang Nazir, ya. Dia sudah, kan kalau orang Nazir tentunya harus lebih kudus kan daripada orang biasa, ya kan? Dia nggak boleh minum alkohol harusnya, ya. Nggak boleh menyentuh mayat, ya. Terus dia menikah dengan perempuan kafir. Jadi sebenarnya secara hukum, secara hukum Taurat Nazir dia sudah gagal jadi orang yang bernazir. Tapi herannya, Roh Tuhan tetap membantu Simson, tetap turun di atas Simson. Ya. Jadi ini kita bisa lihat bahwa meski manusia lemah dan banyak kekurangannya, Allah terus melakukan pekerjaan penyelamatnya lewat Simson. Jadi dari sini kita lihat bahwa Israel itu bisa menang bukan karena Simson, tapi sebenarnya hanya karena kasih karunia Tuhan yang dia mau pakai Simson sebagai alatnya. Kemudian yang ketiga, ya, mustahil untuk mengerti hikmat surgawi dengan hikmat duniawi. Ya. Jadi mustahil untuk kita bisa mengenal pekerjaan Tuhan, untuk mengenal kehendak Tuhan, ya, pekerjaan secara penebusan tanpa adanya Roh Kudus. Ya. Jadi hanya orang yang takut kepada Allah, yang punya ada hubungan dengannya, yang kita bisa tahu mengenai rahasia Allah. Ayatnya panjang, nanti bisa dibaca di PPT di rumah ya. 1 Korintus 1 ayat 20, ayat 21, di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ya. Bagi orang dunia mungkin aduh bodoh amat ya. Kamu ini bodoh, ngapain? Ya, Bible study seperti itu ya. Kok kamu percaya sih sama Yesus yang mati di salib, yang menderita seperti itu ya. Jadi bagi orang dunia kita bodoh. Nah, hikmat sorga sama hikmat dunia tidak bisa dibandingkan. Ya. Ayat 28, tapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ya. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Contohnya apa? Abraham kan? Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Bahkan di Alkitab cuma dia yang disebut sebagai sahabat Allah. Ya kan? Nah, karena Tuhan menganggap Abraham sebagai sahabat, maka dia tidak menyembunyikan rahasianya kepada Abraham ketika hendak menghakimi Sodom dan Gomora. Maka Tuhan kasih tahu rahasianya kepada Abraham. Seperti itu. Nah, sekarang Simson ini kemudian akhirnya dia berdamai lagi sama istrinya, ya. Tetapi ternyata ketika dia mau berdamai, ternyata dia pergi ke tempat sana, ternyata istrinya udah dikasih ke orang lain. Ya. Kesel Simsonnya, ya. Kemudian dia bakar kebun orang Filistin, ya marah dia, ya kan. Nah, karena orang Filistin marah lagi. Wah, kamu nih bakar gandum saya. Akhirnya istrinya Simson itu sama ayahnya dibakar. Kita lihat ya, sadis ya sebenarnya ceritanya ini ya, sadis gitu ya kalau kita lihat ini ya. Nah, dan Simson yang melihat bekas istrinya dibakar, ya dia balas lagi. Bunuh lagi banyak orang Filistin. Seperti itu. Nah, setelah itu ya, orang Filistin datang lagi menyerang. Nah, sayangnya ketika orang Filistin datang menyerang mencari Simson, orang Israel bagaimana? Harusnya orang Israel itu membantu Simson kan? Harusnya ayo Simson, kita ikut berperang sama orang Filistin itu. Ya. Tapi orang-orang Israel ya, ada 3.000 orang dari suku Yehuda malah takut sama orang Filistin. Malah mereka mau apa? Mereka datang kepada Simson dan mereka mau tangkap Simson untuk kasih ke orang Filistin. Jadi bodoh sekali suku Yehuda ini. Dan Simson karena dia merasa ini orangnya dia, orang Israel, ya kan? Maka ketika dikat ya dia nurut saja Simson. Ya.
Jadi itu seperti Simson itu seperti siapa? Seperti Yudas ya, yang menjual Yesus kan. Ya, membuat Yesus diikat. Ya, story ini ya. Nah, kemudian setelah diikat, terus diserahkan kepada orang Filistin. Nah, kemudian setelah sama orang Filistin, ya dia dengan gampangnya dia melepaskan ikatannya. Ya, terus Simson membunuh 1.000 orang Filistin dengan tulang rahang keledai. Bahkan di tengah pertempuran, ya Simson ini haus dan dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan membelah batu dan kasih air kepada Simson. Jadi kita lihat ketika berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan segera menjawab dan memberikan kita kekuatan baru sehingga dipulihkan dari keputusasaan. Nah, kalau kita baca itu Hakim-Hakim, ya semua story mengenai Simson, ya selalu di banyak sekali kata-kata yang bilang berkuasalah roh Tuhan atas dia, berkuasalah roh Tuhan atas dia, turunlah kuasa Tuhan, roh Tuhan kepada dia, seperti itu. Nah, ketika berkuasalah atas dia, bahasa Ibrani adalah salah. Artinya apa? Menerobos, bergegas, maju ke depan. Jadi kita lihat bahwa bagaimana Allah itu mencurahkan Simson Roh Kudus yang kuat seperti air terjun. Nah, sekarang setelah story itu, kemudian suatu hari Simson jatuh cinta lagi. Jadi saya lihat Simson ini suka banget sama perempuan ya. Story-nya selalu masalah berhubungan dengan perempuan. Dan yang terakhir jatuh cinta sama Delila. Ya, mungkin kita semua sudah tahu story ini. Ya, jadi jatuh cinta pada Delila dan dia tinggal sama Delila. Nah, orang Filistin ya menemui Delila. Delila ini by the way perempuan Filistin kan ya kan. Dia kasih duit kepada Delila. Ya Delila ini juga cinta uang. Kamu cari sumber kekuatan Simson. Ya, jadi Delila ini terus bujukin Simson, tengek-tengek ya, sampai akhirnya Simson luluh lagi hatinya. Ya, kita lihat setiap kali perempuannya merengek-rengek, Simsonnya luluh hatinya, ya. Dan akhirnya dia kasih tahu bahwa dia nggak boleh cukur kepalanya, ya. Bilangan 6 ayat 5. Selama waktu nazarnya sebagai orang nazir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Jadi memang orang yang bernazir nggak boleh cukur kepala. Jadi panjang seperti itu. Kan? Nah, akhirnya si Delila dia potong rambutnya si Simson dan roh Tuhan meninggalkan Simson. Kekuatannya hilang sehingga orang Filistin mudah menangkap dia dan setelah ditangkap matanya dicukil ya, dibutakan ya, kemudian dia diikat dengan rantai tembaga seperti binatang dan dia harus menggiling batu ya. Ya. Ayat 21, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan bawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, bukan 1 rantai tembaga loh, 2 rantai tembaga untuk make sure dia nggak lari kemana-mana. Dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Jadi karena membocorkan rahasia, maka dia menjadi susah menderita. Tetapi, nah ini yang luar biasa ya. Simson akhirnya dia merampas kesempatan terakhir untuk menggenapi tugasnya dan membunuh paling banyak orang Filistin dalam hidupnya. Nah, di penjara setelah bertahun-tahun kemudian rambut dia tumbuh kembali. Ya, jadi suatu hari orang Filistin ini memanggil Simson. Simson, ayo kamu ngelawak gitu ya. Waktu itu ada 3.000 orang Filistin yang lagi nonton si Simson. Simson kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong kasih aku kekuatan 1 kali ini saja untuk membalas orang Filistin. Ya, kemudian dia pegang 2 tiang itu terus dia kayak dipeluk begitu seperti itu ya. Dan kemudian langsung roboh. Jadi rumah itu roboh dan mati semua 3.000 orang. Ya. Jadi jumlah yang mati waktu mati tentu Simson juga otomatis juga mati ya, terkubur di situ ya kan. Jadi jumlah orang yang mati di hari itu ya, kalau dijumlah-jumlahin itu lebih banyak daripada jumlah orang Filistin yang dibunuh selama hidup Simson. Seperti itu. Jadi Simson jadi hakim selama 20 tahun dan kemudian dia mati ya. Nah, sekarang pelajaran dari Simson ini apa? Kita lihat
Simpson ini dia bersinar dengan terang bagaikan matahari, ya, dengan kekuatan yang luar biasa, ya. Jadi Simpson ini keren banget dibandingin hakim-hakim yang lain, ya, punya kekuatan yang luar biasa. Makanya namanya pun terang bagaikan matahari. Tapi hidupnya berakhir dengan tragis karena bermalam dengan perempuan sundal dan jatuh cinta kepada Delilah. Ia tidak menjaga kesuciannya dan dia menjadi rusak karena masalah seksual. Hasilnya, ya, dia menyerah pada rengekan Delilah dan dia pun membuka rahasianya. Seperti Delilah, ya, yang merengek-rengek, setan juga selalu mencari kesempatan untuk mencobai orang-orang yang percaya dengan berkeliaran seperti singa yang mengaum. Itu tertulis di 1 Petrus 5 ayat 8. Ya. Tolong dibaca Bu ayatnya. Firman Tuhan dari Amsal pasal 5 ayatnya ketiga sampai 5. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Firman Tuhan dari Mika pasal 7 ayat 5. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan, jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Simpson ini bagai matahari bagi umat Israel, kan, yang ditindas oleh orang Filistin. Ya. Jadi dia seharusnya menyinarkan terang harapan yang besar bagi umat Israel. Ya. Jika saja dia tidak jatuh dalam perengekan perempuan, ya, kan orang Filistin menindas selama 40 tahun, ya kan? Mungkin Simpson kan ini masih muda ceritanya Simpson ini, ya, bukan karena dia mati bukan karena mati tua, ya kan? Kita lihat Simpson ini berarti sebenarnya masih bisa punya kesempatan sebagai hakim lebih lama lagi sebenarnya waktunya, ya kan? Namun karena dia tidak bisa menahan kenikmatan daging, ya, maka dia melanggar kesucian dari sumpah nazirnya. Dia nggak bisa jaga firman Tuhan. Dia lalai dalam tugas yang Tuhan percayakan. Sehingga pada akhirnya apa? Dia mengalami kegelapan total. Seperti Simpson yang dibutakan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu terang bagi kaki kita. Terang bagi jalan kita. Ya. Ketika tidak menjaga firman, maka kita menjadi gelap. Seperti Simpson yang dibutakan. Tetapi, nah ini, kan nggak bagus ya semua dari awal sampai akhir cerita Simpson. Tapi luar biasanya, penulis Ibrani mencatat Simpson sebagai orang beriman. Kenapa? Karena dia di akhir hidupnya, dia bertobat dan dia berseru kepada Tuhan. Tuhan memberikan dia kesempatan lagi dan dia merampas kesempatan yang terakhirnya dia ambil. Dan pada akhirnya Allah mengakui hidupnya sebagai kehidupannya beriman. Ibrani ini, kitab Ibrani adalah kitab orang-orang beriman. Ya, seperti kayak buku kehidupan kan. Jika nama kita tercantum dalam kitab kehidupan, betapa luar biasanya. Ya. Simpson ini sebenarnya dari awal sampai akhir nggak ada yang bagus, ya kan? Tapi di endingnya, tentulah dia pasti ketika dia matanya dibutakan, dia di penjara, dia hidup susah, dia pasti penuh dengan penyesalan. Aduh, aku nih orang nazir gitu. Tuhan sudah kasih aku kekuatan, tapi kok aku begini gitu. Aku nggak bisa menjaga rahasiaku seperti itu. Aku tidak bisa menjaga tubuhku ini yang harusnya kudus dibandingin orang-orang Israel lain. Dia penuh dengan penyesalan selama di penjara, ya. Dan dia bertobat dengan sungguh-sungguh makanya waktu itu dia masih berseru kepada Tuhan, tolong beri aku kesempatan lagi. Maka itu di endingnya itu bagus. Ya. Simpson bisa masuk ke dalam kitab Ibrani. Ya. Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Nama Simpson ditulis di sini. Hari ini, berapa banyak yang kita telah dicobai, ya, dan melupakan atau mengabaikan tugas yang dipercayakan kepada kita.
Epson, Elon, Abdon, dia mengabaikan tugas yang diberikan. Tapi di akhir hidupnya mereka tidak bertobat. Simpson juga sama sebenarnya, melakukan banyak kesalahan. Tapi di akhir hidupnya dia bertobat dan namanya dicatat di kitab kehidupan. Ya. Ibrani 12 ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ia di sini maksudnya Esau, ya kan? Esau yang menjual hak sulungannya kepada Yakub, ya kan? Ya, jadi kesempatan itu selalu diberikan. Tetapi kesempatan itu tentu ada akhirnya, ada akhirannya. Ketika kita sampai dikasih kesempatan, kita nggak ambil. Kasih kesempatan, kita nggak ambil. Nah, akhirannya kita mau ambil lagi pun tidak ada lagi kesempatan seperti itu. Ya, jadi ketika kita masih diberikan kehidupan, maka ada kesempatan ya kita harus bertobat seperti itu. Mazmur 103 ayat 8 sampai 9, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Lihat Simpson, banyak dosanya dosa seksual ya kan. Tapi Tuhan nggak mau lihat lagi dosanya Simpson. Tuhan cuma lihat endingnya seperti itu. Ya, jadi endingnya bagus ya, beautiful Simpson ini. Nah, ketika Simpson dia bertobat, dia dapat membunuh lebih banyak orang Filistin dibandingkan jumlah yang dibunuh sepanjang hidupnya. Jadi ketika kita bertobat dengan sepenuh hati seperti Simpson, maka kita pun bisa melaksanakan pekerjaan besar yang Tuhan berikan. Itu pekerjaannya lebih besar dari segala pekerjaan yang telah kita lakukan. Ya. Allah itu selalu sabar. Ya. Dan jadi dia sabar terus sama Simpson kalau kita lihat kan. Dan di dalam kesabarannya, ia tidak akan melihat dosa-dosa kita. Ya. Ketika kita bertobat, ia nggak nanya lagi, kamu dosanya kemarin dosanya ini gitu, nggak dikutak-atik lagi, nggak diingat-ingat lagi dosa kita. Dan Allah itu bagaikan matahari. Ketika kita sungguh-sungguh bertobat, maka awan kegelapan yang menaungi rumah tangga kita, ya, maka itu akan hilang, ya, dan terang kasih Allah itu bersinar kembali. Ya, Mazmur 84 ayat 12, sebab Tuhan Allah adalah matahari. Nah, kemudian ya, setelah Simpson mati, ya, sebenarnya masih ada lagi kan 20 tahun masa penindasan oleh orang Filistin. Karena Simpson sudah membunuh 3.000 orang Filistin, maka kemudian orang Filistin mengajak perang. Ya, jadi semua orang Filistin berkumpul di Afek, yang disebut dengan pertempuran di Afek. Jadi ada perang besar antara orang Filistin dengan orang Israel. Nah, perang besar di Afek ini terjadi 2 kali. Ya. Yang pertama, kita lihat, tolong dibaca Bu ayatnya. Firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang keempat ayat 1 sampai 2. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Eben Hezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ya, kita lihat di sini orang Filistin menang ya. Ada 4.000 orang Israel yang mati, ya, kalah, ya. Nah, ketika kalah, kemudian orang Israel berpikir, apa gimana kalau kita bawa tabut Tuhan, tabut perjanjian Tuhan? Kita bawa tabut Tuhan itu ke dalam pertempuran. Ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi para tua-tua ini berunding, ya. Saya bacakan aja 1 Samuel 4 ayat 3 sampai 4. Ketika tentara itu kembali perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Jadi masih ingat cerita buku kedua, bagaimana di padang gurun, ya,
di gunung setelah menerima 10 hukum Taurat, ya, 10 perintah dan hukum Taurat. Kemudian Tuhan memberi di atas gunung Sinai, Tuhan menyuruh Musa kan untuk membuat tabut perjanjian dan membuat kemah suci, ya. Jadi tabut perjanjian Tuhan ini di dalamnya kan ada tongkat Harun, ada buli-buli, ya, ada 2 loh batu, ya kan. Nah, jadi sampai dengan zaman hakim-hakim tetap ada nih tabut perjanjian Allah dan diurus oleh Imam Eli waktu itu, ya. Nah, Imam Eli ini punya anak, yaitu Hofni dan Pinehas. Nah, ceritanya waktu itu Nabi Samuel masih kecil, ya, masih kecil ceritanya. Jadi disetujuin, oh oke, bawa tabut Allah, bawa. Dan untuk mengurus itu dikirim juga Hofni dan Pinehas. Kemudian apa yang terjadi? Ya, tentunya ketika tabut Tuhan itu datang ke tempat perkemahan perang, ya orang Israel sangat bersemangat, ya. Wah, Tuhan bersama kita, seperti itu. Dan bagaimana orang Filistin langsung takut, ya kan? Wah, dia membawa Allahnya, gitu ya kan? Dan orang Filistin tahu banget bahwa orang Israel ini punya Tuhan ini luar biasa, ya. Kalau kita baca ayat 8, ya. Tolong baca Bu ayatnya Bu. 1 Samuel pasal 4 ayat yang ke-8, celakalah kita. Siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Ya, bayangin, ini ngetop banget kan Tuhannya orang Israel ini, ya. Itu ceritakan sebenarnya cerita masa lalu, ya. Cerita mengenai kirim 10 tulah di Mesir kan cerita masa lalu, tapi kedengarannya sampai sekarang loh. Sampai di zaman hakim-hakim. Berarti ngetop sekali nih Allahnya orang Israel ini, ya kan? Dan memang di zaman itu kalau perang ya perang aja, mana kan mereka tuh nggak mungkin gotong-gotong mereka punya patung gitu ya, patung Allah itu digotong-gotong itu misalnya mereka apa? Mereka kan menyembahnya Dagon gitu kan. Berarti kayak patung berhala gitu. Patung berhala itu kan besar patungnya mereka. Nggak mungkin digotong-gotong dibawa ke medan perang. Itu biasanya nggak pernah bawa gotong-gotong. Nah, tapi orang Israel dia sampai membawa tabut Allah ke dalam medan perang. Ya, jadi takut kan orang Filistin. Nah, karena takut, kemudian sampai mereka bertekad apa? Kalau gitu kita harus berjuang mati-matian, harus lebih gigih lagi, kita harus berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin gitu. Nah, karena orang Filistin dia sampai bertekad berjuang mati-matian, akhirnya apa? Orang Filistin menang. Orang Israel kalah lagi, ya. 1 Samuel 4 ayat 10 sampai dengan 11, lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel itu terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Ternyata bahwa tabut Tuhan bukannya menang, malah kalah, lebih telak-telak lagi kalahnya. Kemarin matinya 4.000, sekarang matinya 30.000, 7,5 kali lipat. Udah gitu tabutnya dirampas, anak kedua imam mati. Nah, Imam Eli yang mendengar kabar bahwa tabut Allah dirampas, anaknya mati, pun kaget, terjengkang, mati juga. Seperti itu. Ya. Jadi sangat agak-agak dramatis ceritanya ini. Nah, pertanyaannya, itu tuh tabut Tuhan kok kayak nggak ada kuasanya ya menolong Israel di tempat pertempuran Afek. Tetapi kalau kita lihat, tabut Tuhan ternyata sangat-sangat berkuasa. Udah diambil tuh tabut Allah, dibawa ke Filistin. Tapi di Filistin, ya tabutnya Allah ditaruh di tempatnya kuil Dagon. Ditaruh di kuil Dagon, ternyata patung Dagon sampai terputus kepalanya. Ya. Tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Seperti itu. Jadi kita mungkin pikir baca, kok ini tabut Tuhan nggak ada powernya sih, ya, buat bantu orang Israel. Oke, kalau memang tidak ada power, harusnya ketika tabut Tuhan itu ada di kota Filistin juga nggak ada power kan? Tapi ternyata tabut Tuhan hebat, ya.
ditaruh ditaruh di satu kamar bersama dengan patungnya orang dewanya orang Filistin, dan besok paginya patungnya jatuh, kepalanya terpenggal. Nah, kemudian orang Filistin mengeluarkan tabut Allah dari tempat kuilnya mereka. Dan ternyata semua kota-kota Filistin itu kena tulah yang hebat sekali, sampai mereka banyak yang mati. Ya. Jadi selama 7 bulan, ya, Allah turunkan tulah yang mematikan di setiap kota. Jadi pertama-tama itu tabut Allah adanya di kota Gad, ya kan? Pertama-tama di kota di Asdod. Nah, di kota Asdod itu semua orang mengalami kesusahan karena mereka semua mati, atau enggak mereka borok-borok, luka-luka semuanya. Jadi kena tulah yang hebat. Nah, kemudian langsung mereka bilang, waduh, tabut Tuhan ini membawa tulah, udah kirim ke kota lain. Terus tabut Tuhan dibawalah ke kota Gad. Di kota Gad juga sama. Semua orang kena tulah, kena borok-borok atau ngemati. Nah, di kota Gad kena tulah, kemudian tabut Allah dikirim lagi ke kota yang lain, di kota Ekron sama juga. Akhirnya semua orang pada nggak kuat lagi. Udah kita harus kembalikan tabut Tuhan ini, ya. Dikatakan apa? Sebab di seluruh kota itu, kota ini maksud kota Filistin, ya, ada gemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Bayangkan, teriakan kota itu naik ke langit berarti betapa menderitanya mereka sampai seperti itu. Jadi sangat-sangat berkuasa sekali. Ya. Berarti sebenarnya kalau Tuhan mau, Tuhan juga bisa dong membuat orang Israel menang. Ya, bayangkan dia bisa membunuh begitu banyak orang, cuma tinggal taruh di situ, seperti kayak penyakit menular aja, ya kan? Seperti itu. Sebegitu mudahnya, cuma tinggal taruh di situ, langsung orangnya pada pada mati, itulah. Jadi harusnya bisa menang kan orang Israel. Tapi kok Tuhan nggak mau bantu orang Israel? Ya. Nah, akhirnya orang Filistin, oke, kita harus pulangin lagi tabut Allah ini. Kalau nggak kita semua mati. Kemudian mereka berunding, gimana nih cara pulanginnya? Namanya juga kita mesti pulangin ke tanah musuh. Nah, akhirnya mereka berunding dan mereka bilang, oke, kalau gitu kita siapkan satu kereta yang baru. Kita siapkan kereta yang baru dengan ditarik dengan 2 lembu betina yang belum pernah kena kuk. Bapak Ibu yang namanya lembu kalau nggak kena kuk itu berarti belum pernah belajar mendorong kereta kan. Biasanya kan kalau sudah pernah pakai kuk, ya, bisa dorong kereta, berarti sebenarnya lebih gampang dikontrol. Tapi kalau yang belum pernah kuk itu susah dikontrol karena belum ngerti. Ini dikasih kuk ini saya suruh ngapain gitu, lembunya gitu, nggak ngerti gitu ya, karena belum pernah kena kuk. Jadi 2 ekor lembu ini yang menarik kereta yang baru. Terus tabutnya ditaruh di situ, ya. Nah, terus mereka ngeliatin ini lembu bisa jalan nggak menuju ke tanah Israel. Kalau dia bisa jalan dengan lempeng, dengan bagus, maka mereka berasumsi berarti ini emang tulah dari Tuhan. Tapi kalau ternyata itu lembunya ternyata tarik keretanya itu ke kanan ke kiri ngacak gitu, berarti ini cuma kebetulan. Kebetulan saja kita kena tulah, tapi nggak ada hubungan dengan tabut Tuhan. Seperti itu. Jadi mereka mempersiapkan, ya. Jadi mereka siapkan, ya. Dan ternyata setelah ditaruh di atas kereta itu tabutnya dan orang Filistin dia buntutin dari belakangnya, dia mau make sure ya ini kereta larinya kemana ya. Dan ternyata itu lembu langsung jalannya lurus sampai ke tanah Israel. Sampai tiba di ladang Yosua orang Bet-Shemesh itu, ya. Itu tempat apa? Itu tanahnya orang Lewi. Nah, orang Lewi tentu setelah melihat itu bersukacita, ya, bersukacita, ya. Terus mereka kasih korban sembelihan kepada Tuhan. Tetapi
Di tanah Israel pun ada juga orang yang tidak mengerti. Apa sih isinya nih tabut Tuhan nih? Mereka mau ngintip-ngintip nih isinya. Karena mereka ngintip-ngintip dan pegang-pegang tabut Tuhan dengan sembarangan, maka 70 orang Lewi mati. Ya. Nah, karena mati, kemudian mereka jadi takut nih. Aduh, nggak ada yang berani pegang tabut Tuhan. Karena 70 orang mati. Kemudian akhirnya mereka panggil, ya, panggil yang Lewi yang lain, ya, supaya udah ini jangan di sini, di tempat sana aja deh, ya. Jadi tabut Tuhan akhirnya disimpan di rumahnya Abinadab selama 20 tahun. Ya. 1 Samuel 6 ayat 20 ya. 20 19 ayat 21 dan ia membunuh beberapa orang Bet Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan orang-orang Bet Semes berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yerim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan, datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Ya, baru kemudian orang-orang Kiryat Yerim datang, ya, mereka angkut tabut Tuhan itu dan ditaruh di rumah Abinadab selama 20 tahun. Ya. Nah, tadi kan ceritanya Imam Eli mati. Ya. Nabi Samuel waktu itu masih kecil. Ya. Tapi setelah 20 tahun, Nabi Samuel sudah besar. Sudah berusia 30 tahun ke atas. Ya. Nah, barulah menurut peraturan untuk bisa menjadi seorang bisa bekerja itu umur 30 tahun. Minimal 30 tahun. Nah, selama 20 tahun mereka menderita. Ya, menderita. Ya. Maka Samuel mengajak rakyat untuk berkumpul di Mispa untuk berdoa. Jadi selama 20 tahun tidak ada lagi story. Ya, ending aja setelah 20 tahun udah nggak ada apa-apa. Nah, setelah 20 tahun tiba-tiba Samuel pertama kali dia bekerja ini di sini di Mispa. Ya, ini yang terkenal yang disebut dengan pertempuran di Mispa. Jadi Samuel pertama kali dia bekerja, dia langsung memimpin pertempuran ini. Tapi sebelum bertempur, pertama apa? Dia sebenarnya nggak ada niat untuk bertempur kepada bangsa Filistin. Dia hanya mengumpulkan rakyat supaya untuk berdoa dan berpuasa. Karena hidup mereka susah selama 20 tahun. Ya, rakyat Israel merasa kesusahan dan mereka menemui Samuel. Samuel ini gimana? Mereka melihat Nabi Samuel udah cukup umur, udah 30 tahun ke atas. Ya. Tolong dibaca Bu ayatnya. Ya. Firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 7 ayatnya yang 3 sampai 6. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu. Dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Jadi di Mizpah jelas-jelas sekali ya, nggak ada rencana mau perang kan, hanya mau mengadakan memberikan korban persembahan ya, buat mezbah, berdoa, bertobat ya, berpuasa ya, seperti itu. Tapi dengar kalau orang Filistin bahwa semua orang kumpul di Mizpah, wah jangan-jangan mereka ngajakin kita perang nih. Maka orang Filistin juga begitu. Mereka mengumpulkan semua pasukannya karena mengira orang Israel mau ngadain perang. Padahal orang Israel sama sekali nggak ada persiapan, nggak ada yang bawa tombak atau pedang, dan bahkan mereka lagi puasa.
ketika mendengar ketika mendengar itu, orang Filistin juga lagi berkumpul mengadakan perang, ya. Samuel ini bukannya stop dia. Misalkan stop, langsung kita bubar. Padahal belum selesai nih ibadahnya mungkin. Bubar aja langsung bubar gitu. Kita buru-buru ambil pedang atau gimana. Tidak. Dia tetap melanjutkan pemberian persembahannya. Tolong dibaca, Bu. Firman Tuhan dari 1 Samuel pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai ke-9. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Ya. Jadi ketika Samuel berdoa, Tuhan mendengar doa Samuel dan menjawab dengan apa? Dia menurunkan petir. Ya. Jadi orang Filistin itu kalah. Ya. Kalah dan sampai dikejar oleh orang Israel. Jadi Tuhan yang berperang. Ternyata Tuhan yang berperang bagi orang Israel. Tolong dibaca. Firman Tuhan dari 1 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat 9 sampai 12. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir ke Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Iya, jadi akhirnya 40 tahun penindasan orang Filistin diselesaikan oleh Samuel. Ya. Ebenezer artinya batu pertolongan. Jadi musuh itu ya diusir terus sampai suatu tempat namanya Ebenezer. Ya. Jadi seperti itu. Ini pengakuan bahwa kemenangan Israel adalah karena pertolongan Tuhan sepenuhnya. Ya. Kesimpulan, kenapa umat Israel itu bisa kalah meskipun ada tabut Tuhan? Karena umat Israel menganggap tabut Allah itu sebagai seperti jimat. Ya. Karena itu kuasa Tuhan tidak bekerja. Mungkin kita sebagai orang Kristen tidak mau berdoa, tidak mau membaca Alkitab, tapi suka dengan pakai kalung, salib lah, anting-anting salib lah. Pokoknya namanya pajangan-pajangan salib, senang. Ya kan? Terus taruh salib mungkin di mana-mana seperti itu misalkan. Ya. Tapi cara Tuhan bukan seperti itu. Ya. Sebaliknya, ketika kita bertobat atas seluruh dosa kita dan hanya berserah kepada Tuhan, maka barulah Tuhan menolong kita yang lemah. Seperti juga Tuhan menolong hakim-hakim yang lain yang lemah semua dan mengakui oleh kuasa Tuhan. Hari ini, marilah kita mengakui bahwa diri kita ini lemah. Kita perlu Tuhan, perlu pertolongan Tuhan. Ya. Dan ketika kita menjalani kehidupan yang bertobat dengan sepenuhnya dan bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengusir semua masalah kita jauh-jauh. Dan Tuhan menjadi Ebenezer bagi keluarga kita, menjadi batu pertolongan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, terima kasih Bapa atas firman-Mu Bapa pada hari ini ya Bapa. Bapa, kami hendak mohon ampun ya Bapa, jika kami telah lalai menjalankan tugas yang telah Kau berikan kepada kami Bapa, dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja. Bapa, kami telah menjalani hidup hanya untuk kepentingan kami sendiri, hanya untuk kepentingan keluarga kami sendiri. Ya Bapa, kami hendak mohon ampun. Bapa, tolong Bapa kiranya Kau berikan kami kekuatan, dan berikan kami kemampuan Bapa untuk bisa menjadi pekerja yang dipakai oleh Bapa. Bapa, ada begitu banyak masalah di dalam kehidupan kami, ya, baik dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, bahkan di dalam masalah anak-anak kami, Bapa.
juga masalah ekonomi. Bapak, tolong Bapak, kiranya Engkau menolong kami Bapak. Pegang kami ya Bapak. Biarlah Bapak menjadi Ebenezer bagi keluarga kami. Bapak, tolong Kau usirlah semua kegelapan dan membuat air mata kami menjadi air mata sukacita dan juga rasa syukur. Bapak, kami berdoa dan bersyukur Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Alida untuk pengajarannya pada hari ini. Saya sangat terberkati. Saya belajar dari ceritanya Simpson yang terlalu gampang percaya dengan orang, terus membuka rahasia. Apalagi dosa seksual itu yang memang paling susah itu kalau laki-laki ya Bu. Terus udah gitu bahwa kita harus selalu memegang erat tangan Tuhan agar kita selalu mengandalkan Tuhan, karena hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Baik, terima kasih Ibu. Dari sini kita lebih mengerti lagi secara detail bagaimana para hakim-hakim, sejarah-sejarahnya, dan kami sangat berterima kasih sekali. Baik, sekarang kita mau masuk ke berita KTB. Silakan Ibu Murni. KTB Kelompok Tumbuh Bersama akan diadakan kembali pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 waktu Jerman pukul 16 sore, waktu Indonesia pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, dan waktu New York pukul 10 pagi. Pembicara Ibu Alida Nur, Dokter Ministry. Terima kasih. Ya, sekarang kita mau masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau ada yang mau bertanya. Silakan ya. Mana pelajarannya tadi? Tadi kan Ibu Dewi udah bilang dia belajar dari Simpson ya. Bagaimana dengan yang lain? Gimana ibu-ibu KTB? Ini kelas untuk ibu-ibu KTB. Mbak Bu Kak Yanti, kalau ada pertanyaan, Kak Kuana. Saya enggak bertanya, tapi saya hanya mau komentar share aja ya. Ya, silakan. Ya. Jadi di sini dari ketiga hakim tadi yang disampaikan, Hakim Epsan, Elon, dan juga Hakim Abdon, di situ kita bisa belajar, atau khususnya saya pribadi bisa belajar bahwa kehidupan yang Tuhan berikan sesungguhnya memang Tuhan mau kita tidak hidup hanya untuk diri kita sendiri atau juga keluarga kita sendiri atau kepentingan kita sendiri, tapi Tuhan memakai, dan memang Tuhan memberikan talenta-talenta kepada kita ya. Jadi sekecil apapun talenta, di sini kita diajarkan bahwa kita harus mencari atau melakukannya sesuai dengan apa yang kita terima, dan minta kekuatan Tuhan untuk kita bisa melakukan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, atau kemampuan-kemampuan untuk ikut serta di dalam memperluas kerajaan Allah, apapun, sekecil apapun begitu. Dan dengan adanya Simpson di sini, ya sungguh luar biasa, di mana Tuhan tetap memakai Simpson yang walaupun ketidaktaatannya kepada apa yang sesungguhnya Tuhan panggil, tapi Tuhan selalu memberikan anugerahnya begitu besar kepadanya, dan sampai pada akhirnya pun dia boleh bertobat, dan demikian juga kita ya, saya pribadi, segala apa yang kita alami dalam kehidupan, pertobatan yang mengerti adalah yang Tuhan selalu nantikan bagi kita, dan Tuhan akan menyelesaikan segala problem yang kita dapatkan dalam keluarga ataupun ya dalam selama kehidupan kita, jika kita sungguh-sungguh melakukan pertobatan dengan segenap hati. Ya, terima kasih Bu Alida untuk penjelasan untuk pelajaran hari ini. Saya sangat terberkati, Bu Alida. Tuhan memberkati Bu Alida sekeluarga.
Amin. Maksudnya posisi juga bukan berarti hanya harus untuk selalu bekerja dalam gereja, tidak juga. Seperti tadi Ya, kan ya, kayak perawat misalkan ya, tentu mengerjakan juga dengan sungguh-sungguh gitu maksudnya. Di situ kan benar. penyembuhan kepada orang lain, menghibur sehingga melakukan perbuatan yang baik. Itu kan berarti kan kita diberikan talenta itu dan dipakai untuk perbuatan baik, sehingga ketika berbuat baik karena kita orang Kristen, maka kita memuliakan Tuhan. Oh, ini seperti itu Ya, maksudnya. benar Ibu, benar Ibu. Iya, Bu. Cuma ini Bu, aku juga mau tanya ya, terkadang kan seperti yang tadi 3 hakim tadi kan dia tidak memberikan efek baik gitu bagi sekitar gitu. Yang saya mau tanya itu bagaimana sih kalau kita tuh mengerti hikmat Tuhan? Ya pasti kalau kayak di saya pribadi saya selalu berdoa gitu, minta hikmat Tuhan gitu gitu. Cuma ada kiat-kiat khusus Bu supaya kita lebih peka gitu Mbak Alida. Kadang kalau dengan doa, ketika kita berdoa, kan nggak langsung, apa ya, maksudnya Nggak langsung ting gitu. kan nggak ada. Ya, Nggak ada begitu, ya kan. Tapi lewat dari mana? Habis doa biasanya kan kita baca Alkitab, atau kita lewat lewat Bible study, lewat firman Tuhan. Kan kadang dijawabnya baru, oh mungkin next week ketika kita ketemu ke gereja, dengar ibadah gitu. Atau dengar dari orang lain. Atau dari orang lain, nasihat dari orang lain. Contohnya, Yosia, contohnya Raja Yosia, ya. Jadi Yosia itu dia mau ikut perang, ya. Padahal Firaun Neko bilang, aku nggak mau perang sama kamu Yosia, aku mau perang sama Babel, kamu sana minggir, ya. Tapi Yosia bilang, aku mau perang gitu. Di situ kita lihat bahwa Yosia itu tidak ada hikmat ya seperti itu. Padahal jelas-jelas Firaun Neko bilang, aku nggak mau perang sama kamu gitu. Tapi tetap Yosia mau perang dan dia mati di situ. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang Tuhan tuh bisa berbicaranya bahkan bukan hanya lewat mulut pendeta atau apa, bahkan bisa lewat mulut orang lain yang mungkin bukan orang yang percaya gitu, yang menegur kita gitu. Misalkan kita berbuat bagaimana sebenarnya kita salah gitu. Yang menegur kita bisanya suami kita, padahal suami kita bukan kagak kenal Tuhan misalkan begitu. Ya kan? Nah, itu jadi pakai mulut suami kita atau pakai mulut teman kita yang menegur kita begitu seperti itu. Iya. Ya, Ya. terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Iya, Nah, ada lagi yang mau bertanya, Bu Aling. ya kalau saya hari ini belajar dari kisah Simpson ya Ibu. Bagaimana saya melihat Simpson itu ketika dia bertobat, dia dipakai Tuhan secara luar biasa ya Bu. Dia bisa mengalahkan orang Filistin lebih banyak dari yang dia lakukan sebelumnya. Nah, ini benar-benar bagi saya tuh itulah Tuhan kita ya Ibu Alida ya, maksudnya dia bisa membuat sesuatu yang tadinya orang ini nih dia berdosa gitu, maksudnya tidak hidupnya tidak benar, walaupun dia sebenarnya memang sudah Ini dari udah sampah ya, sampah ini ya sebenarnya. Udah kasih ke iya iya dari bacot awal ini gitu. Ibu, dari awal ini dia padahal sudah dipilih gitu ya, sudah dipilih kan sama Tuhan. Tapi dia hidup dalam perbuatan-perbuatan yang dosa gitu, tidak benar. Tapi ketika dia bertobat itu Tuhan bisa memakai dia gitu. Maksudnya memakai dia tuh menjadi orang yang benar-benar menggenapi nasarnya itu nasar ya Bu ya, Tuhan itu gitu loh. Aduh saya merasa tapi dengan bertobat ya Ibu, dengan dia bertobat gitu. Nah ini dia, jadi dari sini saya mempunyai pandangan ketika kita benar-benar sungguh-sungguh bertobat ya, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa di tangan Tuhan. Gitu. Dipakai Tuhan akan menjadi sangat luar biasa gitu. Nah, tapi sekarang kan pertanyaannya apakah kita mau
bertobat atau tidak gitu seperti Simpson itu. Nah, itu dia. Jadi Iya. iya Kayaknya kan? begitu tunggu sampai parah baru bertobat kali, biasanya begitu. Jangan sampai itu. Jangan sampai sih Bu, cuma kadang-kadang manusia begitu. Saya bilang maksudnya orang biasa begitu ya kan? Ya kan? Mm-mm. Tunggu sampai parah baru seperti itu. Baru sampai dipukul Mm-mm. digebuk seperti apa baru bisa itu. Iya. Kalau Heeh. Nah, iya makanya Ya, memang betul. iya makanya saya jadi berpikir wah sungguh ya Tuhan itu sungguh luar biasa ya Ibu Alida, maksudnya ketika manusia itu hidupnya udah kacau, udah pokoknya sebelum bertobat ya udah buruk seperti apa dosanya, tapi ketika dia bertobat itu Tuhan memakai dia secara luar biasa. Itu yang saya melihat dari pengalaman hidup Simpson itu ya. Ya kan, jadi dan pertobatan Simpson itu yang membuat saya sampai merinding gitu loh Ibu. Maksudnya dia menyadari pada akhirnya dosa dia, kesalahan dia di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengampuni. Ini yang saya kagumi, Tuhan mengampuni dosa-dosanya dan memulihkan dia. Nah ini sampai dia menjadi kekuatannya kembali, dan dia melakukan suatu pekerjaan yang melebihi dari apa yang sudah dia karyakan loh semasa sebelum dia bertobat. Ini luar biasa Ibu, saya merinding ini untuk mendengar pelajaran Simpson hari ini, kisah itu. Bu Ali sama saya juga gitu. Sama juga di dalam pertempuran tadi kan yang terakhir yang sama Samuel sama yang itu kan. Kok kayaknya Tuhan kok nggak tolong kita gitu loh kesannya. Ya, tabut itu ya. Tabut yang Tuhan katanya sama-sama saya, tapi kenapa Tuhan nggak tolong saya? Kadang-kadang kita suka protes sama Tuhan. Tuhan, aku kan ke gereja tiap minggu gitu. Aku ada masalah, kenapa kamu nggak tolong aku? Gitu kan, seperti itu. Jadi hanya tuduh Tuhan aja, kenapa kamu nggak tolong aku gitu, ya kan? Tapi ternyata kita harus rendah hati dulu gitu, seperti yang diajak Nabi Samuel. Iya, betul sekali. Dan saya juga belajar, memang benar ya Bu, jangan menjadikan misalnya seperti jadi kayak berhala gitu ya Bu, maksudnya jimat gitu kan ya. Iya, itu pajangannya banyak, pajangan salibnya banyak sih di rumah. Tenang aja, nggak kuasa Tuhan nggak bekerja ya Bu di situ ya Bu, karena mempercayai film-film kan bekerja ya kalau di rumah hantu. Iya, mempercayai salib apa segala itu seperti jimat. Kayak kalau sekarang itu kayak itu loh Bu, kan suka ada tuh gereja yang ngangkat perjamuan itu loh, air apa Bu yang ya itu kan Bu. Nah itu kan sekarang juga banyak orang yang begitu ya Bu ya, maksudnya jadi menganggap air itu jadi kayak jimat gitu loh Bu, ya kan begitu benar Ibu Alida. Nah ini ada yang raise hand ini. Ada ya, Kak. silakan ya dikasih silakan Bu Yanti. Ya, salam Ibu Alida, terima kasih untuk pelajaran hari ini, sungguh-sungguh terberkati. Saya juga seperti ibu-ibu yang lain, banyak sekali pelajaran yang saya pribadi juga terima, juga sama seperti Ibu Aling. Saya juga dapat pelajaran dari Simpson. Ternyata segala sesuatunya itu terletak pada diri kita sendiri. Bagaimana Tuhan karunia Tuhan itu kita pergunakan dengan baik, seperti Simpson mencari gara-gara untuk menyerang orang Palestina. Itu juga tadi saya kaget juga, aduh ini orang sudah dikasih kebaikan sama Tuhan cari gara-gara gitu. Jadi memang semua itu ada pada saya. Bagaimana saya mempergunakan kasih Tuhan itu dalam hidup saya. Itu yang saya dapati hari ini. Terima kasih Bu Alida, saya sungguh terberkati. Ya. Ada lagi. Baik ya. Kita sudah mempelajari dari hakim-hakim ya, keseluruhan hakim-hakim. Masih ingat hakim yang pertama yang diajarkan Ibu Alida? Adalah hakim Othniel ya, kalau nggak salah ya Bu Alida ya. Hakim Othniel.
Dan Ya. hari ini kita belajar hakim yang terakhir yaitu Samuel. Nah, hanya ada satu hakim perempuan. Siapa itu? Deborah. Benar, Deborah. Jadi dari keseluruhan pelajaran hakim-hakim ini di buku seri 3, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan mereka? Tentu banyak sekali yang dapat kita pelajari. Saya pribadi sangat termotivasi dengan hal-hal yang baik ya. Jadi moral-moral yang baik itu, oh iya ya, saya harus berubah. Saya kalau memang saya sudah melakukan kesalahan, saya nggak boleh melihat ke belakang, tapi saya harus maju ke depan. Saya seperti Samuel tadi itu, Simpson itu tadi, luar biasa dia menjerit sama Tuhan ya. Dulu waktu belajar itu saya menangis loh. Saya bilang, Tuhan, adakah kesempatan itu kepada saya juga? Ya, saya nggak luput dari dosa, ya, manusia. Gitu. Tapi kalau kita kembali, tujuannya kita belajar itu supaya kita kembali kepada Tuhan. Betul-betul kita berteriak sama Tuhan, mengemis sama Tuhan. Itu buktinya Tuhan tidak meninggalkan kita. Tetapi apa jadinya kalau Simpson itu tidak berteriak, tidak mengandalkannya, ya mati di dalam ketidaktaatan dia ya. Jadi hari ini pelajaran sangat memberkati kita semua. Kalau tidak ada lagi tanya jawab, kita kembalikan ke Ibu Dewi ya. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan masuk ke doa penutup dan kita akan menutup Bible Study ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Heni. Silahkan Ibu Heni. Baik. Mari kita berdoa, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapak pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang kami terima melalui Ibu Alida Nur ya Tuhan. Bapa, kami mohon biarlah urapan-Mu terus Tuhan menyertai hamba-Mu Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari, dalam pelayanannya, di dalam apapun. Tuhan, nanti Tuhan besok Tuhan dia akan berangkat ke Singapura ya Tuhan. Suaminya pemeriksaan check up kesehatan. Biarlah Tuhan pada hari Selasa waktu saat dia terbang nanti Tuhan, penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Sehingga suami istri ini boleh dibahkan dengan baik Tuhan di Singapura dan juga boleh bertemu dengan dokter Tuhan dan mereka bisa berkonsultasi dengan baik oleh pertolongan Bapa. Bapa, saat ini Tuhan kami ucap syukur dengan pertumbuhan KTB ya Tuhan, kelompok tumbuh bersama. Hamba berdoa biarlah tali kasih-Mu terus mengikat kami sehingga kami terus unity dalam bertumbuh di dalam Engkau. Bapa, saat ini Tuhan kami mau mengakhiri acara ini Tuhan, pembelajaran firman Tuhan. Biarlah seluruh pelajaran yang telah kami terima, Engkau memampukan kami melalui pertolongan Roh Kudus untuk temeterai di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap contoh-contoh kehidupan yang baik dari setiap hakim-hakim ini kami boleh teladani ya Bapak. Dan apa yang buruk Tuhan, itu memperingatkan kami Tuhan, supaya kami tidak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Bapa, biarlah berkat-Mu yang ada di dalam kitab Bilangan 6 itu Bapa yang berkata demikian, Tuhan akan menyinari kami dengan wajah-Mu ya Bapa, dan juga akan memberkati kami dengan kasih karunia-Mu ya Bapa. Bapa juga yang akan menghadapkan wajahnya terhadap pribadi kami masing-masing dan menghadapkan wajahnya itu kepada kami setiap hari ya Bapa, setiap menit, setiap detik Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga damai sejahtera-Mu itu Tuhan terus melekat dalam kehidupan kami. Bapa, kami menerima berkat yang dari Engkau ya Bapa, yang memberkati dan melindungi kami semua. Dan Tuhan juga yang senantiasa menyinari dengan wajahnya dan memberikan
kita kasih karunia. Bapa, terima kasih ya Bapa, dan kami percaya berkat-berkat-Mu atas kami telah Engkau penuhi kami semuanya Bapa. Dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari kita berdoa Bapa kami bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawakan kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Heni untuk memimpin doa penutup dan doa berkat. Baik, sekarang Bible Studi kita sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Alida Nur yang sudah menyampaikan Bible Studi, Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang sudah hadir hari ini, dan teman-teman yang sudah melayani hari ini. Terima kasih. Kita bertemu lagi bulan depan tanggal 4 Agustus 2024. Tuhan memberkati.